Yo, welcome back to Wakacau Radio. Masih bersama gua Izzy Versian. Dan hari ini kita ada di segmen Gibah, berbagi dan berubah. Oke. Dia udah mau kenalan nih. Langsung aja please welcome ada Wawil dari Skuter Kopi. Oke, Izzy Wakacau. Yo, Pans bro. Gimana Wak, kabar sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Baju kuning amat. Kuning, tadi ini habis jogging. Jam 12 jogging ya. Sehat. Gimana Wak kesibukan semenjak pandemi ini? Kalau pandemi kemarin sih sibuknya produk botolan lah. Botolan? Apaan tuh? Kecap? Kopinya dibotolin. Iya. Kopi dibotolin. Terus buat pas kebetulan pandemi kemarin masuk PSBB kedua, anniversary-nya Skut. Itu apaan Wak? Acara hari jadinya Skuter Kopi. Oh, anniversary. Yang keberapa? Yang pertama kemarin. Yang pertama. Setahun. Gokil, udah setahun aja ya? Setahun. Ini malah jalan 2 tahun. Udah mau 2 tahun? 2 tahun. Oh, gokil. Buat teman-teman, mungkin beberapa ada yang nggak tahu kalau ini nih adalah Wawil nih, dia punya bisnis gitu ya, kopi ya. Kopi. Namanya Skuter Kopi. Skuter Kopi. Nah, udah ada 2 cabang nih ya. Cabang alhamdulillah. Kalau yang pertama itu ada di PMI Taman Sari. PMI ya, ya. BPJS ya. BPJS. DPR. Di bawah Pohon Rindang. Ya, iya. Ya, bukan DPR yang gitu-gitu. Iya. Di bawah Pohon Rindang. Di bawah Pohon Di Rindang. Kota Pangkal Pinang. Terus yang keduanya ada di apa nih namanya? Di IBEK. IBEK ya, IBEK. kampus IBEK. Kampus IBEK. Gitu. Nah, ada beberapa hal menarik gitu yang pengen gue tanya sama lu gitu, Pak. Karena lu menurut gue salah satu orang yang inspiratif buat anak-anak yang ada di Bangka Belitung gitu. Karena kemarin gue sempet tag podcast sama tim Mike T. Iya. Tim Mike T itu kan yang e-sport gitu kan. Iya, benar. Dan mereka sempet bikin apa ya, kayak apa ya, mereka bilang kalau awalnya mereka itu kebentuk gara-gara di Skuter Kopi. Iya. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi gitu, Pak? Maksudnya banyak orang-orang yang bisa bikin something di Skuter Kopi. Di Skuter Kopi gitu. Punya alasan tertentu nggak? Alasan tertentu nggak ada sih, ataupun syarat dan ketentuan nggak ada juga. Ntar kayak komposisi jadi jatuhnya kan, syarat dan ketentuan gitu kan. Nggak ada sih, simpelnya. Awalnya kan karena emang nongkrong, terus ada beberapa teman-teman suka game sih. Ya, game. Suka game. Nah, tercetusnya Tiger Mike T itu kebetulan aja sih, menurut aku tuh kebetulan anak-anak yang udah circle-nya aku tiap hari nongkrong bareng. Iya. Mereka sering nge-game tuh. Sering nge-game. Ya udah sering join. Ya udah. Mereka kayak Yanda juga ngebuat Tiger Mike T sendiri. Iya. Jadi sangat singkat itu aja sih. Dari tempat tongkrongan, pengen berkarya dengan hobi yang sama, ya udah jalankan. Kebetulan di Skuter Kopi. Kalau kemarin tuh di Tungtau ya mungkin di Tungtau. Iya. Kan nggak apa-apa, branding punya orang juga. Nggak apa-apa, bebas kalau di Wakacau. Skuter Kopi ya, Wak ya. Gue dapat info juga kalau lu tadinya tuh awalnya tuh dari Batam. Tapi emang lu lahir di Batam? Lahir dan besar Medan malah. Medan. Oh, kenapa nggak dipakai le ya? Seharusnya le tapi kan? aku tuh ini sih. Kenapa tuh? Udah kayak apa ya? Indonesia Raya lah. Ibu aku tuh Jawa Banyuwangi. Ibu Jawa sama Banyuwangi. Almarhum bapak tuh Betawi. Punya banyak kosan dong? Banyak. Beneran ini tuh? Enggak juga. Emang bapakku aku yang punya kontrakan. Terus Wak bisa sampai mental ke Bangka nih? Mental ke Bangka tuh mungkin banyak yang nanya gitu juga kan sih. Karena beberapa orang juga bisa kenal sama aku juga nanya soal story lah kenapa bisa pindah kemari juga. Pindah kemari tuh karena istri. Kerja di sini? Iya, alhamdulillah udah netapin instansi di sini. Oh gitu. Kayak gitu. Jadi pas waktu di Batam lagi hamil anak aku yang sikinan. Iya. Nyoba tuh ngetes PNS. Alhamdulillah sih dapet. Tembus ya? Tembus. Oh alhamdulillah. Iya. Rezeki anak kali itu. Rezeki anak. Ya udah. Simple itu, singkat cerita, istriku ngetes, pengumuman sampai ngutusin pindahnya aku sama istriku kemarin itu cuman anak aku usia 24 hari. Wah, belum 40 hari malah. Belum. Jadi emang anakku ekspres. Iya, masih 24 hari. Tapi kan minta surat rekomendasi dari dokter.
Boleh tapi Wak. Boleh ya. Alhamdulillah sih si Kinan juga, anakku namanya kan Kinan. Iya. Kinan juga fisiknya alhamdulillah sih strong ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Sesuai sama bapaknya lah. Strong harus. Nah, pas pertama kali lu pindah ke Bangka, pasti kan lu punya apa ya? Culture shock gitu ya. Kayak pasti. Lu shock banget lah ngeliat kondisi kayak gini. Pasti. Ya, gue yang orang asli Bangka aja tuh ngelihat skena gitu lah ya, mau skena apa lah gitu. Yeah. Itu tuh sering telat menurut gue. Benar. Bukannya gue so tau, kebetulan gue SMA di Surabaya, terus gue kuliah di Jakarta. Dan Izzy juga tahu atmosfer di luar seperti apa lah gitu. Kebetulan gue suka lah sama skena-skena di luar gitu. Di luar. Nah, iya. Nah, itu gimana lu perasaan lu pas pindah ke Bangka itu? Gue kacau lah Ji, sama kayak kacau pokoknya. Kacau. Jadi kacau gitu ini sih. Pertama pindah kemari kan dari pesawat tuh lah kan. Pas mau landing ke Demati Amir. Jadi ngeliat pulau ini dibilang rusak, rusak. Iya, bolong-bolong ya. Iya. Jadi aku nanya sama istri aku kan, dari pas berketepatan kami tuh di jendela kan. Iya. Bu, kita tinggal dekat mana nih? Gitu Ji. Kayak gitu. Udah mikir sampai segitunya ya? Bener. Nah, terus? Karena aku juga nggak tahu Pangkal Pinang kan, nggak tahu Bangka Belitung. Aku tahu itu cuman Laskar Pelangi di Belitung. Ya. Aku kira satu pulau, ternyata enggak. Beda. Oke, nyampe. Terus mau menuju ke kontrakan, rokok habis. Nyari Indomaret. Iya. Nggak ada. Iya emang nggak ada, belum ada waktu itu belum ada ya. Di waktu itu belum ada. 2000 berapa itu? 19. 2000 masuk 2000 ya 19. 19 awal. Iya. Belum ada. Belum ada. Ya. Terus Wak? Terus udah fase itu kan karena aku harus beradaptasi dengan atmosfer yang baru kan. Ya pasti. Teman nggak ada. Boro-boro teman, saudaranya nggak ada sini sih. Saudara nggak ada? Nggak ada sama sekali. Jadi emang nol. Dari istri? Nggak ada juga. Istri aku Batam juga. Oh asli sana? Iya, asli Batam. Istriku asli Batam. Gue pikir dari Bangka, Wak. Enggak. Nah, baca yang kirain istriku orang Bangka, padahal enggak. Iya. Padahal enggak ya? Enggak. Nah, setelah itu apa yang lo lakuin? Lakuin tuh pas lo beli rokok ternyata nggak ada Indomaret gitu. Dikejar anjing. Ya, dasar anjing ya. Iya, dikejar anjing. Seru. Terus beradaptasi kan 2 bulan di sini nggak betah lah. Terus sampai ada obrolan sama istri, Bu, kayaknya Ayah harus balik ke Batam lah. Harus ngejalanin usaha yang di Batam kan. Tapi mungkin emang rezekinya harus buka usaha di sini kan sih. Iya. Jadi aku udah obrolan sama istri aku. Nah, istri aku tuh sama aku tuh sangat sangat pengertian lah. Demokrasi lah ya. Iya. Dan dia nggak bisa lihat aku stres lah. Stres kan, ya udah. Jadi dia udah deal kan. Tapi tetap kontrol ibaratnya. Ternyata pas kami mau sounding ke ibu aku sama mertua aku, nggak jadi. Masuk bulan ketiga, hunting tempat, dapat oke. Ya udah, mutusin langsung buka usaha. Si skuter kopi tadi. Nah, gue kan pertama kali tahu skuter kopi nih, Wak. Ya. Kalau gue nggak salah itu tuh ada di event apa ya? Kalau nggak salah backyard main di UBB ya. Oh iya bener. Itu buka kan skuter kopi? Bener, buka boots. Nah, itu gue awal pertama tahu dari anak-anak skuter kopi gitu. Itu pol-polan di UBB. Sebulan ya, Pol tuh ya? Ya, dari semua universitas. Tapi gimana itu impact-nya setelah lu buka di apa namanya di acara UBB kemarin? Kalau aku sangat percaya ya Zi ya, kalau kita ikut event gitu, kalau kita dapat stand, selain nge-branding, kita punya market yang baru pastinya. Dan alhamdulillah sih cuan sih. Cuan ya? Cuan. Betah ya? Dari situ jadi betah. Jadi betah ya? Jadi betah. Enak ya di Bangka ya? Enak. Di Bangka enak. Minum dulu lah biar enak. Iya. Ini salah satu signature dari Kapson nih. Iya, signature ya? Teh chamomile. Chamomile. Tos dulu dong. Cheers. Enak ya, warnanya merah. Enak merah. Chamomile emang teh merah. Merah. Manis juga nih. Enak nih, mau nih gue sponsor sama Kapson nih. Iya, makasih Kapsonnya. Iya, kebetulan hari ini kita lagi tag-nya di Kapson, salah satu coffee shop baru juga yang bakal di top trend juga di Pangkal Pinang. Ownernya si April. Orang Makassar ya. Nah, si April itu juga ternyata story sama kayak aku, pindah ke Bangka karena istri juga. Oh, gitu juga. Dua-dua mereka merantau. Dan kebetulan berketepatan store-nya Kapson sama Sekut Cabang tuh sebelah-sebelahan sih. Iya, sebelah banget ini mah. Sebelah banget. Dan itu aku cetusin ya biar ngerubah stigma aja sih. Stigma aja ya? Iya, karena orang kan beranggapan
aku jualan kopi, isi jual kopi beranggapannya kayak kompetitor. Iya, benar-benar. Konyol sih. Konyol kalau kompetitor. Berarti dia tuh nggak percaya rezeki. Benar. Benar nggak sih? Benar. Iya. Benar, setuju banget gua kayak gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana mungkin kalau punya usaha apapun jangan pernah takut lah. Karena rezeki itu udah ada masing-masing sih. Benar. Dan itu udah saklek banget. Iya. Saklek banget. Alhamdulillah juga kan sama anak-anak Kapson. Aku juga ngebentuk circle sini juga. Dapat teman baru juga. Jadi juga dapat impact atmosfer dari anak-anak sekut juga. Alhamdulillah sih. Alhamdulillah ya. Ini namanya kan skuter kopi nih, Wak. Ya. Nah, itu lu bisa nggak cerita story kenapa lu pilih namanya skuter kopi? Karena kan skuter tuh apa ya? Vespa lah ya. Vespa. Ya. Vespa. Gimana tuh, Wak? Lu emang suka Vespa gitu ya? Iya, kendaraan sehari aku, Ji. Iya. Iya. Skuter. Vespa ya? Vespa. Punya berapa biji sekarang Vespa? Sekarang 5. 5? Oke. Oke. Alhamdulillah 5. Ternak lu ya? Ternak. Tapi udah dibatasi sama istri, nggak boleh lagi. Kenapa nggak boleh? Kata dia rumah kan kecil kan. Oh, parkiran. Ya? Kalau emang mau nambah Vespa lagi, jangan beli Vespa dulu. Renov rumah, garasi gedein, beli mobil. Bukan beli Vespa, beli mobil kata dia. Tapi aku percaya sih bagian dari ucapan adalah doa kan. Berarti lu emang suka banget sama Vespa berarti, Wak ya? Suka, udah kayak jiwanya aku sih. Iya. Banyak belajar pasti dari Vespa ya? Banyak lah. Maksudnya bukan cuma mesin doang maksudnya. Iya, dari kulturnya. Iya, dari culture-nya gitu. Iya, terus dari para ridernya ibaratnya persaudaraan lah. Iya. Karena kan setuju. Vespa kan banyak genrenya kan. Mulai original, mulai ekstrim, abis itu juga ada yang army. Iya. Ada yang udah benar-benar klasik, ada yang sekarang tuh racingan juga ada. Yang buat balapan ya? Iya. Gua tuh ya, Wak ya, ngeliat sosok lu tuh bukannya gimana gitu, Wak ya. Maaf kata nih ya. Lu tuh orang luar gitu. Bukan pure orang yang lahir di Bangka. Tapi gue memandang lu itu salah satu orang yang inspiratif banget. Dan itu juga salah satu alasan kenapa gue diundang sama Wakaca. Nah, gue salut gitu loh, Wak, karena lu bisa menginspirasi banyak orang gitu. Alhamdulillah. Dan itu menurut gue keren banget sih. Nah, kita kan hidup di Bangka nih apa ya, sering telat lah gitu, Wak ya. Nah, sekarang lu memandang skena yang di Bangka nih apa untuk industri kreatifnya gitu gimana kalau sekarang? Dari skena industri kreatif? Iya. Kita ngomong secara general aja gitu. Oke. Ya bukan berarti aku menjelekkan ataupun membenarkan ya. Iya. Tapi ini kan dari perspektif aku ya, Ji ya. Perspektif lu. Kalau untuk ngebedain atau ngebandingin bukan itu sih poinnya. Iya. Tapi ngerasain gesturnya. Iya. Sangat berbeda sih. Contohnya, kalau aku kan di Batam kan udah sering event-event tuh sama anak-anak pol-polan di sana kan. Iya. Nah, jadi beberapa event-event di sini aku buat tuh ya karena kerinduan aku dari Batam aja. Iya. Nah, kalau aku lihat potensi segala macam dari anak-anak kreatif Pangkal Pinang, mereka potensi sih sebenarnya. Cuman kayak terjadi kayak ini sih, nggak tahu tapi ini perspektif aku ya. Iya, bebas-bebas aja. Ini sudut pandang lu, Wak. Iya. Kadang kan circle-nya aja sih nggak saling ngebuka diri. Simpel gini sih, kayaknya ada circle yang A. Tapi yang A nih udah merasa kayak istimewa. Iya. Dia nggak bakal mau sama B. Dia maunya jadi A+. Iya. Ngerti ya? Ngerti. Itu aja sih simpel kayak gitu. Iya. Jadi kalau saran aku sih, ya kalau emang kita pengen berkarya, ya ayolah bareng-bareng. Bareng-bareng gitu ya. Jangan beranggapan ini si A buat event pecah, Pol. Ya. Aku juga bisa kok. Nah, kalau emang dia membuat statement kayak gitu, coba kita satuin. Mungkin acara kita lebih pol lagi. Ya, lebih pecah lagi. Seharusnya bukan jadi kayak saring buat event kompetitor gitu ya. Enggak sih bro aku. Nah, tapi menurut gua lu bisa ngerubah mindset orang yang seperti itu loh, Pak. Iya. Alhamdulillah sih sekarang udah bisa digiring pelan-pelan. Iya. Mulai dari circle aku aja sih. Iya. Maksudnya lu juga kemarin sempat bikin acara juga ya di Matras ya? Matras. Di Matras. Iya, ya? minggu kemarin. Itu apa acara apa? Acara motor-motoran. Motor 2 tak ya? Itu aku geng-gengin. Iya. Geng-gengin. Ada 2 tak, ada klasik, ada Vespa Matic, ada custom. Iya gitu-gitu sih. Iya. Ada motor-motor lawas. Iya. Dan antusiasnya alhamdulillah ya. Dan itu yang bisa ngebuktiin ke mata masyarakat bahwasanya kita hidup jangan berindividu lah. Iya. Kalau
gimana ya, Wak? Sorry gue potong. Ya manusia kan pada dasarnya itu ya makhluk sosial gitu. Bener. Saling membutuhkan satu sama lain gitu ya. Pasti. Nah, itu tapi kalau di Bangka nih emang agak gimana lah gitu ya. Gue juga bingung sih, Wak, sebenarnya, Wak. Tapi plusnya kalau soal kekeluargaan ya. Di Bangka tuh menurut aku kekeluargaannya the best sih. Loyalitasnya ya? Iya. Karena kan aku juga udah pernah merasakan lebaran di sini. Oh, sempat lebaran di sini? Iya, lebaran di sini sih. Iya, benar. Kalau untuk kekeluargaan di Pangkal Pinang sendiri, aku acuin jempol lah. Iya. Tapi kenapa sih bisa terjadi circle yang pengen berkarya harus kayak gap-gapan gitu ya? Iya. Itu yang harus dirubah sih. Iya. Kalau untuk kulturnya oke sih. Oke. Senang aku sama orang Bangka Belitung, baik-baik. Gokil. Iya sih, tapi emang itu PR juga sih, Wak. PR buat kita gitu kan. Biasalah nama juga hidup pasti ada positif negatifnya. Pasti gitu kan. ada pro dan kontra. Ada pro dan kontra lah gitu. Tapi alhamdulillah sih sekarang sih kan, karena kan aku udah ngebentuk di circle-nya aku aja kan. Iya. Dan ternyata itu impact-nya juga alhamdulillah gede. Gede ya? Gede dalam arti kata anak-anak yang dulunya mindset-nya beda, sekarang udah sedikit bener lah. Bener. Terus ngajak ke circle yang lain. Ayo bareng. Jadi sekarang udah mulai itu. Udah mulai di fase itu sekarang. Iya, udah mulai. Keren. Mudah-mudahan sih di 2021 ntar kita bakalan buat event yang pecah. Bismillah. Amin ya rabbal alamin. Ajak backyard dong sama Wakaca. Oh pasti dong, pasti. Kita minum dulu lah kali ya, biar aja ya. Sekarang kesibukan lu selain di skuter kopi ngapain aja, Wak? Selain ngurusin keluarga juga pastinya. Pastinya. Kalau aku tuh orangnya gini sih. Aku orangnya nggak pernah stuck mentok gitu sih. Iya. Karena kalau menurut aku tuh stuck mentok itu kayak aku berasa kayak penghancuran jenjang karir aku sih. Iya. Jadi aku suka buat kesibukan apa aja sih. Iya, tapi lu bikin plan nggak? Maksudnya besok harus ngapain? Ya aku buat playlist kalau untuk tahunan ada. Ada ya? Ada. Soal itu terwujud atau nggak terwujud, yang penting aku catat aja dulu. Ya nothing tulus aja gitu ya. Pokoknya kerjain aja gitu. Bener. Sama kayak PSBB masuk nih ya. Emang bangsat emang PSBB ini. Asli. Anyang pokoknya. Iya, makanya aduh. Jadi playlist yang aku di 2021 tuh banyak yang udah mau aku buat. Tapi harus terhambat gitu kan. Nggak hanya aku, tapi orang-orang gede di luar sana juga kayak gitu kan. Iya. Tapi alhamdulillahnya sepandemi parahnya, aku sempat buat event sampai 5 kali sih. Iya. Aku di gas 2020 aja tuh. Ini? Iya, aku gas aja. Tapi tetap inilah protokol ya pasti kan? Ada yang sebagian protokol, ada yang enggak. Nggak apa-apa, emang biar balance, Wak. Biar balance. Tapi lu percaya corona nggak? Susah juga ya. Nanti aku takutnya kayak jering ya. Nggak apa-apa lah. Apa ya? Ini kan dari perspektif lu gitu. Corona sih udah jadi ajang duit sih. Tapi bukan berarti aku harus menggiring teman-teman di luar sana ataupun teman-teman yang menonton video ini. Aku tidak ada kapasitas di situ gitu. Ntar jadi kayak jering, anak masih kecil men, jangan ya gitu. Pokoknya ladang bisnis aja ya. Ya, kalau soal corona virus tuh ada, tapi nggak sangat. Yang membuat bahaya itu medianya, yang membesarkan itu medianya. Benar. Contohnya kayak sekarang habis dari rapid test, sekarang udah ada lagi yang baru nih. Selain rapid test harus ada rapid yang ini. Iya. Gitu. Ada stepnya lagi gitu. Ada stepnya lagi. Jadi mau ke terbang aja agak ribet. Biasa ngurusin cuma check in doang ya. Iya, agak ribet. Ini malah ngurusin rapid gitu ya. Tapi anak-anak di circle aku tuh kan psikopat semua kan. Jadi nggak ada yang percaya corona. Iya, batu. Iya. Selama ini kan udah berapa lama kemarin skuter kopi, Pak? Sekarang udah mau jalan 2 tahun sih. Udah 2 tahun ya? 2 tahun. Pasti kan udah ada suka dukanya gitu ya? Banyak sih. Nah, lu bisa ceritain nggak dukanya deh? Gue pengen denger dukanya. Dukanya? Yang ibaratnya lu yang orang harus tahu lah. Nah, yang orang harus tahu dan belum pernah lu ceritain di manapun gitu. Dukanya tuh orang kan taunya kan pas kita udah di sini lah nih kan. Udah di titik inilah. Orang kan nggak tahu kita di titik yang lagi merangkak-merangkaknya ini. Iya. Ini kan kita kan baru mulai sedikit tegak lah. Walaupun tegak masih agak bengkok gitu kan. Nggak gitu lurus gitu kan. Dukanya tuh ya orang kan nggak tahu kadang kan kalau lapak yang di Sekut Pusat tuh kan misbar sih. Misbar maksudnya? Gerimis bubar. Oh iya. Jadi tuh dukanya hujan gede ya, kadang kita kena hujan gede, angin gede ya kena angin gede, kayak gitu. Untung kemarin pohon beringin tumbang tuh kita nggak kena.
Oh iya kemarin sempet. Gue baca juga tuh di Bangka Pos. Iya, masuk koran tuh. Iya. Nggak kena tuh Wak ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Malah di koran tuh malah orang tuh topiknya yang tukang kopi itu kena nggak? Pada nanyain anak-anak. Iya. Pada base campnya soalnya ya kan. Bener. Karena kan tumbangnya kan sore. Sore ya, Pak. Sore. Kalau skuter kopi yang pusat buka jam berapa? Jam 4 jam 5. Jam 4 jam 5. Iya. 4.20 kali. 4.20 bisa. Udah prepare lah ya. Udah prepare. Tutup jam berapa, Pak? Tutup relatif sih, karena kan isinya psikopat kan. Iya. Iya, karena kan jam 3, jam 4 pernah. Jam 100 lah lebih tepatnya ya. Jam 100 lah ya, jam 100. Jam 100. Gokil loh, Wak Will loh. Salut gua pokoknya sama lu, Pak. Alhamdulillah sih. Banyak gitu orang-orang yang Wak Will, tahu nggak Wak Will nggak? Wak Will. Iya. Pada banyak yang DM juga, maksudnya yang ajakin Wak Will dong. Oh gitu? Iya banyak juga yang DM ke gua. Ini makasih loh, nanti yang DM tuh dapat giveaway. Bang, skuter kopi dong bang, kapan bang gitu-gitu. Ada tuh, serius sih? Ada. Oh. Ada beberapa. Cuma kan gua kan ada listnya, Wak. Ada listnya, benar. Ada listnya, Wak. Maksudnya kan Nggak semua orang lah ya. iya, maksudnya udah gua list nih orang-orangnya nih. Cuma kan harus ngatur schedule-nya, kapan sempetnya. Iya, kalau orangnya mau, kalau orangnya nggak mau, Benar. Ya, jadi ya kayak gitulah kurang lebih. Banyak lah. Seru lah pokoknya sama Wak Will. Berarti alhamdulillah juga nih, skuter kopi bisa diundang di Wakacau Radio. Alhamdulillah. Aku juga alhamdulillah. Iya. Karena prinsip aku gini sih, Kenapa? orang kan ibaratnya banyak yang udah tahu lah, alhamdulillah ibaratnya kan. Nah, Tapi aku tuh suka aja sih, maksudnya jadi orang yang berguna aja sih. ya bisa menginspirasi banyak orang lain gitu ya. Selebihnya mereka tuh misalnya ada kontra pun ya itu hak dia juga. Iya, bebas-bebas aja. Bebas aja. Namanya juga hidup harus balance lah. Bener. Ada pro dan kontra. Bener. Kalau kata Aris Aryo harus ngimbang gitu. Harus ngimbang. Iya. Biar layangannya nggak gede ke kanan. Gak ke kanan. Next ada project apaan lagi nih, Wak? Dari lu sendiri. Proyekan ada nih bakal nyetusin brand baru. Apa? Skuter kopi juga apa gimana? Enggak. Apaan tuh? Mobil sih. Mobil. Ini kan lagi tahap prepare. Oh kayak ini ya, kayak mobil VW gitu kemana kayak food truck gitu gitulah. Ya food truck kayak gitu ya, cuma kopi gitu. Sama kopi. Ntar bakal collab juga, bakal ada snack-snack juga. Oh ada snack-snack. Jadi kayak juga. tour gitu sih. Iya. Kayak tour. Kalau misalnya ada acara di mana situ dagang gitu ya. Iya. Jadi nggak usah pakai boot lagi gitu. Nggak pakai boot lagi. Udah dapat mobilnya, Pak? Udah alhamdulillah, yang kan lagi di prepare. Iya. Iya. Mobilnya apaan, Pak? Mobilnya Daihatsu Zebra minibus. Wah, Espas. Espas. Jadi emang agak-agak old school. Yang pintunya digeser gini kan? Enggak, ini lebih tua lagi, belum Oh, beda geser. lagi. Belum geser. Masih buka. Buka samping. Gokil ya? Iya. Itu tadi bilang ucapan istri adalah doa. Iya. Setuju Doa. banget gua. Iya. Maksudnya ada berkahnya lah. Ada berkahnya. Semenjak lu tinggal di Bangka gitu. Iya, alhamdulillah. Gokil, Wak Will. Mantap. Wah, tadi kan lu sempat bilang kalau mau bikin project ada brand lagi gitu kan? Iya. Nah, bisa ceritain nggak? Bocorin dikit lah. Dikit. Apaan Karena kan tuh? beberapa kali aku buat brand tuh kan kayak kebutuhan aku sehari-hari aja kan nama brand-brandnya. Nah. Aku belum pernah buat brand tuh kayak ungkapan doa lah. Jadi aku bakalan nyetusin brand tuh namanya Maju Mapan. Maju Mapan. Maju Mapan. Itu lebih ke apa ya tuh brandnya? Kopi. Kopi juga. Terus bakal ada apparel juga. Oh, t-shirt gitu-gitu Iya. Maju Udah Mapan. ranak situ ya? Udah. Karena kan kemarin kita abis collab juga tuh sama Tadesi. Iya. Iya. Boleh tuh. Iya. Yang baju hitam itu ya? Baju hitam. Yang desain siapa, Wak? Ya desain tuh teman kita Varian. Varian. Oh iya, keren ya. Banyak yang pakai tuh gue liat, Wak. Alhamdulillah. Ini termasuk videografer kita nih. Pakai ya? Pakai nih dia nih. Thank you Si Berry. Thank you. Nah, Wak, untuk menu kopi di skuter kopi, best sellernya tuh yang apaan? Signaturenya. Nah, signaturenya. Selain Execute, nah beda market nih sih. Nah, Kalau yang di pusat tuh Execute. kalau yang di pusat Escud. Kalau yang di cabang Di ini cabang es pisang. es pisang. Oh, yang kemarin. Iya, yang udah izin nyobain tuh. Iya, enak itu, Pak. Iya. Terus satu best seller tuh. Best seller ya? Best seller. Itu racikan lu sendiri? Iya. Belajar dari mana, Wak? Aku suka ngulik orangnya. Oh, ngulik. Gak hanya ngulik minuman, ngulik kehidupan, ngulik apa aja. Suka aja pokoknya aku. Suka aja. Ngulik cewek hobi nggak? Kadang-kadang. Awas bini nonton loh. Iya, jangan. Tadi dislike lagi videonya. Tapi aku sangat setransparan itu sama istri juga sih. Iya. Ya, kalau istri aku sih ngerti lah, banyak ngertinya sih dia. Iya, emang harus keterbukaan lah ya. Harus. Pasangan gitu ya. Harus. Karena kan kita di dunia yang kayak gini gitu. Kalau istri kita dikit-dikit cemburu segala macam, kan kita nyari itu kan untuk nafkah istri juga. Bener. Iya. Ya semoga aja jadi berkah dan barokah gitu. Amin. Nah, gua kemarin udah sempat bikin story nih kan di Wakacau. Ya. Buat teman-teman yang mau nanya gitu kan. Ternyata ada 28 pertanyaan sini, Wak. 28.
Ya tapi kita pilih-pilih aja lah ya. Ini ada pertanyaan pertama nih dari Bernava nih, si videografer nih. Ngimbang dia nih soalnya nih. Boleh. Berarti pertanyaan pertama langsung dari si Derry nih. Iya. Dia nanya kayak gini nih, Wak. Selain membuat kopi, apa tugas lain dari seorang barista? Banyak sih. Barista tuh nggak hanya soal buat kopi. Nah, itu juga stigma di sini tuh sangat menggampangkan profesi sih. Iya, setuju. Iya, setuju. Ada kan profesi orang udah buat kopi aja udah dianggap barista. Enggak semudah itu, men. Enggak segampang itu. Iya. Kopi itu kita harus tahu dari hulu sampai hilir. Iya. Dan kalau yang benar-benar jenjang karir itu ada sertifikasinya sih. Kalau ada sertifikatnya gitu? Ada sertifikat. Berarti ada sekolahnya gitu-gitu nggak sih? Ada ya? Ada sekolah barista ada. Jadi tuh sertifikat juga kalau emang udah benar-benar profesional itu ada masa aktifnya per 3 tahun sekali. Ada expirednya juga ya, Pak? Ya, karena kan industri kopi itu kan setiap tahunnya upgrade, nggak hanya proses panen, jenis pohon kopinya juga upgrade, equipmentnya juga upgrade, terus industri untuk marketnya juga upgrade sih. Iya. Jadi buat Berry juga itulah jawabannya Ber. Iya, barista tuh. Tugas selain seorang barista. Terus ada dari Yudi X Firza. Dia tanya gini nih, Wak Will pernah naik Vega Air Setan ndak? Oh siap. Ada cerita apaan nih? Vega Air Setan. Vega Air Setan. Kalau aku kan sebelum Vespa kan suka motoran juga sih. Genre motor apa aja aku selain custom, trail vintage ataupun motor-motoran ngebut-ngebutan juga suka dulunya. Racing gitu Racing itu juga suka. Oh balapan gitu. Ya, ternyata dia nggak mau kalah. Vega Air Setan dia lebih kenceng ternyata. Gitu. Jadi Pak Yudi memang Vega Air Setan dia kenceng. Vega Air motornya dia ya? Motor dia. Pantesan aja nanya Vega Air. Vega Air. Tuh yuk jawabannya tuh dari Wak Will tuh. Terus ada juga pertanyaan dari Anugrah _ Dwi Putra. Oke ya. Dia nanya, ini si Adit bukan sih? Oh iya Mundut ya? Mustafa, berapa harga outfit lo? Dia nanya gini nih, Wak, gimana caranya Wak Will bisa jadi sekeren itu? Monggo katanya. Oke. Keren ataupun nggak keren ataupun ganteng tuh relatif sih ya. Ya aku sekarang kan ibaratnya anak juga udah mau nambah lagi gitu kan. Oh sekarang lagi hamil istri? Lagi hamil alhamdulillah. Udah berapa bulan, Wak? Sekarang udah masuk 5. Wah bentar lagi ya. Iya itu produktif. Masa pandemi bangsat nih emang jadi produktif. Alhamdulillah, tapi ada berkahnya sih. Iya, tetap ada berkahnya. Kayaknya bakal ada rezeki yang ngalir lagi nih tahun depan. Amin. Jadi kalau bisa bilang sekeren itu apa ya? Karena aku juga suka fashion kan. Suka fashion dan aku nggak mau tua lah. Kalau umur pasti nambah terus kan. Sama gue juga setuju. Bener. Generasi menolak tua ya. Bener, generasi menolak tua. Lu umur udah berapa, Pak? Sekarang coba tebak berapa? 31. OTW lah. OTW. Oh, masih tuan gua dong. 31. Emang lu belum 30, Pak? Udah genap 30. Udah 30 ya? Ntar bulan 2 ntar tuh 31. Oh, Februari. Jadi ingat teman-teman ya, Wak Will ulang tahun Februari tanggal berapa, Pak? Tanggal 2 Februari. Tanggal 2, dapat salam dari orang tua. Nah, kemarin juga udah kan ngerayain ulang tahun pertama tuh sama anak-anak circle aku, sama anak Mikey juga. Oh, si bos Yanda ya? Ya, Yanda juga. Itu banyak hadiah lah. Banyak ya? Tapi aku pengennya di 31 nih jangan kasih yang hadiah yang berupa minuman lah atau botol. Pengen lah sekali-sekali baju ke apa sepatu. Semen kayak batako. Semen lah ya untuk ngecor teras kan. Iya. Bos Yanda bisa nih kayaknya. Bisa kayaknya. Percaya gua sama dia kan nanti bakal nonton nih. Bakal. Dan bakal komen juga kayaknya. Bakal komen. Kayaknya dia bakal bikin garasi tahun depan buat gua. Amin. Biar Vespanya makin banyak. Amin. Tuh, jadi si Adit udah dijawab tuh sama Wak. Kenapa bisa sekeren itu? Terus ini ada pertanyaan terakhir kali ya, Wak ya? Boleh. Ini dari Dwiki Zafira 8. Dwiki Zafira. Oh, ini tuh. Si ini ya, siapa? Bom ya? Iya, Bom Thailand tuh. Thailand. Iya, nanya apa nih ke Parat emang Bom. Karena kan suka nanya jorok-jorok tuh. Enggak nih. Oh, enggak ya? Ini yang aman-aman nih. Dia bilang gini, Wak, rasanya dikelilingi orang yang support dan solid gimana? Oh iya, seneng banget, Bom. Ya. Seneng banget ya. Ternyata kalau kita baik sama orang, ya alhamdulillah. Orang jauh lebih baik pasti. Jauh lebih baik. Percaya itu aja. Pokoknya buat teman-teman berbuat baik aja. Ya, setuju. Ya, kalau dibilang rasanya seperti apa, nggak terbayangkan. Seneng aja. Seneng. Mungkin kalau ada kata-kata di luar senang ataupun bersyukur, ya bolehlah komen nanti di bawah Wakacau Radio. Iya. Siapa tahu ada kalimat yang baru gitu kan? Iya. Gokil. Aduh. Udah gak berasa nih, Wak. Kita mau udah 30 menitan nih. Bro. Kira udah 3 jam.
sekarang kan industri kreatif yang ada di Bangka nih lagi apa ya? Gue bisa bilang lagi berkembang-kembangnya lah. Contoh kayak misalnya tim Mike T yang umurnya baru 8 bulan tapi prestasinya udah gokil menurut gua gitu dan squadnya banyak. Terus ada si teman kita juga si Terry udah punya produk sendiri lokal project gitu. Terry juga bareng sama kita juga. Iya, gitu-gitu kan. Sudah udah berkembang lah gitu, Pak. Alhamdulillah sih. Nah, gue pengen saran dari lo untuk anak-anak industri kreatif yang ada di Bangka yang mau mulai start itu entah itu bisnis, entah itu karya ataupun karir gitu, apapun itu. Gimana, Wak? Silakan, Wak. Kalian harus bergerak. Kalau kalian hanya sekedar wacana, kalian bakalan jongkok di situ aja. Benar. Sampai kapan kalian nyaman di jongkoknya kalian? Kalau teman-teman bakalan ada yang komen jongkok itu nyaman, ya cuman boker sih nyaman. Iya, sambil ngerokok lagi. Iya. Makanya kalau aku sih saranku bergerak aja. Itu aja ya. Iya. Mungkin kalau teman-teman udah bisa berpikir lah apa sih dari bergerak. Iya, luas lah artinya. Luas. Ya jangan malu aja gitu ya. Soalnya kadang-kadang nih Waya gue banyak gitu beberapa teman-teman gue gitu ya kayak mereka pengen bikin apa gitu entah itu bisnis ataupun apa gitu mereka kayak nggak pede gitu. Kayak kentang aja gitu kayak ntar nggak ada yang beli misalnya dia bikin produk apa gitu ya ntar nggak ada yang beli ntar apalah bla 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 takut dicengin orang kayak gitu-gitu. Ya, percaya soal rezeki aja sih Ji. Iya. Nah kalau sekarang kan udah milenial malah lebih gampang sih. Iya, promonya lebih gampang ya. Iya. Selain kita kan kalau untuk buat teman-teman yang pengen berbisnis gitu kan, kalian harus tahu kenali produk kalian bakalan kalian jual. Satu itu udah pasti ya. Kemaslah dengan yang baik. Branding lah, gitu packaging segala macam. Baru soal nge-marketnya. Kalau emang 3 itu udah dipegang, insya Allah sih. Iya. Sama konsisten kali Wak ya. Iya, sama konsisten. Iya. Jangan sekarang lagi up-nya kopi, semua pada pengen buka kopi, ya sah-sah aja. Nah, iya. Tapi gimana kita biar konsisten ya itu. Iya. Iya tapi emang di Bangka ya nggak bisa dipungkiri gitu Wak. Ini dari perspektif gua gitu. Oke. Kayak contoh hal sekecil ini nih. Lagi musim es kepal Milo, semua buka es kepal Milo dari ujung sampai ujung es kepal Milo. Tapi sekarang gue udah jarang banget lihat es kepal Milo gitu. Bentar doang ya? Iya bentar doang. Kemarin tuh kan ratingnya sama-sama es cincau tuh. Iya. Padahal kan itu ibaratnya gimana ya? Gue nggak ngerti juga sih, Wak. Maksudnya kenapa orang-orang di sini tuh kayak musiman lah ya. Iya. Kalau bisa gitu konsisten sih mungkin dia bakal jadi melegenda situ aja. Iya, dan memang ya kalau kayak gitu memang harus kreatif juga gitu ya kan. Harus super kreatif gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir kali Wak ya. Ini bukan pertanyaan sih jatuhnya lebih ke sharing aja gitu. Lu bisa share nggak 5 lagu terakhir yang lagi lu dengerin akhir-akhir ini? Oh, lagu? Iya, lagu. Oh iya, aku juga suka musik tuh sih. Hah? Suka musik. Lu ngeband gak sih, Wak? Enggak. Iya. Banyak yang kira Wak ngeband ya? Penampilan aja, main gitar juga gak bisa tuh. Masa sih, Wak? Backing vokal aja, Bu. Kayak Bim. Iya. Band drum. Apa, Wak? Dari nomor 5 kali? Nomor 5. Bebas nih, mau band mancanegara, mau Indo, mau lokal Bangka, bebas serah. Dari nomor 5 kali. Coba. Yang terakhir didengar ya? Iya, yang akhir-akhir ini sering didengerin. Akhir-akhir ini ada Sisi Tipsy. Yang mana tuh, Wak? Nomor 5 nih. Sisi Tipsy yang Alkohol, kamu jahat tapi enak. Gitu ya. Karena kan hidup kita kan nggak harus minum air mineral aja kan. Mungkin kalau teman-teman butuh alkohol, karena kita mungkin juga butuh alkohol sih sebenarnya. Iya, tapi selain kopi, teh, alkohol juga butuh. Iya, tapi tetap untuk 21 tahun ke atas. Iya, dan jangan berlebihan. Tahu porsi dan jangan berkendara ketika lagi mabok. Gitu. Sama lagunya Tante Mary tuh. Apaan tuh? Sisi juga. Iya. Coba dengerin ntar Ji. Dengerin ya ntar ya. Oke, boleh. Bisa sange juga tuh lagu itu. Itu nomor 5, Sisi Tipsy, alkohol. Iya. Kalau nomor 4, Wak? Nomor 4 tuh Mocha. The best sih Mocha. Iya, Mocha. Seksi sih. Maksudnya suaranya. Iya. Yang mana tuh, Wak? I remember ya. Iya, itu seksi sih menurut aku. Iya. Itu band ngetop banget loh di Korea, Wak. Masa? Iya. Top banget di Korea. Sering jadi soundtrack beberapa film Korea juga kok. Iya. Kebetulan gue suka banget sama Mocha gitu. Mudah-mudahan nih. Pengen banget gue sih. Undang Mocha lah. Iya. Pengen banget ya. Patungan apa kita? Ayo boleh. Itu nomor 4 Mocha I Remember. Terus kalau nomor 3, Wak? Nomor 3 tuh ada Efek Rumah Kaca lah. Yang mana tuh? Rahim Ibu ya.
Dalam tuh lagunya, Pak. Dalam banget. Itu buat para yang ibu-ibu yang di luar sana ya. Iya, terus sama yang udah terlalu nyaman duduk di kursi mungkin. Harus mikir lah. Rem ibunya seperti apa kok anaknya bisa kayak gini nih. Buat orang yang korupsi tuh bangsat emang lu. Harus ingat dia tuh lahir dari rem ibu. Kalau ibunya tahu juga malu dia punya anak korupsi kan sih. Malu iya, malu banget. Pokoknya buat korupsi. Iya. Itu nomor 3 tuh efek rumah kaca ya. Iya. Apa tadi? Rahim ibu. Kalau nomor 2, Pak? Jason Ranti. Yang mana tuh, Pak? Banyak sih. Banyak ya? Banyak. Sealbum kali ya? Iya, kalau Jason Ranti idola lah. Idola ya? Iya, Bang JJ. Suka Anda banget ya? keren. Kita Keren. sama pola pikirnya. Mantap ya? Iya. Dia kayak apa ya? Regenerasi jadi Iwan Fals sih kalau menurut gua. Bisa jadi, benar. Bisa jadi ya? Bisa jadi. Keren banget sih. Keren. Padahal dia main gitar gitu doang, maksudnya. Kayak nggak nyanyi tapi bermakna aja. Kayak apa ya? Musikalitas nyanyi gitu ya. Iya. Keren tapi. Kayak tepatnya sih musikalisasi puisi sih. Ya, musikalisasi puisi maksud gua itu. Iya. Keren. Jason Ranti. Nah, kalau buat nomor satunya nih. Nomor 1 nih karena kemarin kan aku beberapa belakangan ini lebih suka nonton YouTube kan Rock Aroma kan. Oh, Rock Aroma. Iya, udah kebetulan dulu kan kita kan pernah di fase yang dinamakan festival band lah, pensi. Ya. Dimana dulu lagunya dibawa semua band festival lah untuk festival. Lagu wajib lah ya, Iya. hitungannya ya. Udah hampir lagu kayak wajib. Bener. Dan kemarin mereka tuh reuni, seneng aja tuh. Close Head ya? Close Head. Teman iya. Ya? Band melodic punk dari Bandung. Bener. Iya. Lu Itu suka sih. banget tuh, Pak ya? Suka banget aku. Lu kalau musik lebih suka ke genre mana sih sebenarnya? Kalau yang genrenya yang lu banget gitu. Tergantung situasi dan kondisi aku sih. Iya. Tapi yang lebih inilah, yang lebih apa? Yang lebih lu banget gitu maksudnya. Apa musik punk gitu apa musik? Ada 2 sih aku. Apaan? Selain dub reggae, punk lah. Punk ya? Punk. Puisi juga suka sih, Puisi juga. Lu sering bikin puisi gitu juga nggak? Ada, tapi ini aku nggak bisa mengutarakannya. Kadang kan dibawa sama orang kayak gitu. Oh, Suka aja aku nulis. lu nulis aja suka? Ya, tapi dibawa sama orang. Karena kalau aku ngebawain vokalku juga kurang bagus kan. Makanya aku jadi backing vokal aja. Cobain lah, Wak. Siapa tahu jadi kerana musisi juga. Amin. Siapa tahu aja gitu. Iya. Oke, Wak, gue sekali lagi terima kasih buat waktunya. Oke, Walaupun kita tag udah di jam 12 malam nih, udah Iya. jam berapa nih? Udah mau jam 1-an lah. Semoga aja hari ini obrolan kita berfaedah, bisa menginspirasi banyak orang lain yang di luar sana yang nonton ataupun dengerin podcast ini. Ya, boleh denger ya. Nah, jangan kapok juga gue ajakin podcast. Siap. Thank you lah, pokoknya lu keren dah. Siap. Mantap, menurut gua lu oke banget. Wakaca juga keren. Pokoknya ini kayaknya viewers langsung nge-up nih. Amin. Pokoknya yang nonton harus komen, share juga boleh lah. Ya, boleh lah. Boleh. Like juga ya. Boleh. Tag ke wali kota, tag ke gubernur juga boleh. Boleh. Biar mereka juga bisa ngeliat kan. Maksudnya positifnya itu, mereka bisa lihat dan dengar. Biar mereka tahu, oh ada nih podcast nih, Wakaca. Iya, Wakaca gitu dong. Biar jangan kacau-kacau amat ya. Iya. Sekali lagi terima kasih buat Wawil. Semoga sukses juga sama Skuter Kopi dan tadi project brandnya terbarunya. Amin. Dan lahirannya juga normal lah gitu-gitu. Sehat walafiat keluarga. Amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya dan jangan lupa juga buat teman-teman buat subscribe di Asper TV serta like, komen dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.